Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya presentasikan tugas saya yaitu tentang media pembelajaran, yaitu media pembelajaran PowerPoint, pendidikan agama Islam, dengan materi iman kepada hari akhir kelas 12 semester 1 ganjil tahun ajaran 2001-2002, Sekolah SMA Negeri 2 Klub Tara, pembimbing saya sendiri Mariada. Yang pertama, iman kepada hari akhir dengan standar kompetensi meningkatkan keimanan kepada hari akhir, kemudian uji dasar, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, dua, menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya ayat tentang hari akhir. Yang A, hari akhir atau hari kiamat sebagai hari pembalasan yang hakiki. Jadi beriman pada hari akhir merupakan ciri orang yang bertakwa sebagaimana dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi, keimanan kepada hari akhir ini merupakan salah satu tanda atau ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kiamat menurut Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui ada dua pembagian hari kiamat. Yang pertama hari kiamat sughra ataupun hari kiamat kecil, yaitu berupa kerusakan-kerusakan kecil, contohnya adalah kematian. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Kemudian kiamat kubra. Ini adalah kiamat besar, kiamat yang kita bahas pada pertemuan ini. Yaitu kiamat kubra merupakan tanda kehidupan di dunia ini berakhir. Diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Bagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Haqqah, maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadi hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Kemudian selanjutnya tentang keimanan kepada hari akhir ini ada beberapa proses, diantaranya prosesnya adalah proses peniupan sangkakala pertama kali ditiup. Nah, ketika sangkakala ditiupkan, maka hancur leburlah dunia ini sebagaimana ayat tadi. Kemudian sangkakala ditiupkan untuk kedua kalinya. Ketika ditiupkan kedua kalinya, maka Allah bangkitkan semua manusia sehingga hari ini disebut dengan Yaumul Ba'ats. Kemudian setelah dibangkitkan, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang sering kita kenal dengan nama Yaumul Mahsyar. Kemudian kita dihisab seluruh amal kita, baik amal soleh maupun amal-amal jahat. Ya, segala amalan kita baik dan buruk, maka akan dihisab semuanya, kecil atau besar, dan insya Allah akan Allah berikan balasan jaza, yaitu berupa surga dan neraka. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan balasan surga dan dijauhkan dari balasan neraka. Kemudian yang kedua, surga dan neraka. Apa itu surga? Surga merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang Allah sediakan di tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian neraka. Neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka. Baiklah, untuk selanjutnya, perilaku sebagai percerminan keimanan terhadap hari akhir. Bagaimana perilaku kita atau percerminan terhadap keimanan pada hari akhir? Yang pertama sekali adalah, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, hendaklah kita berperilaku yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya yang hukumnya wajib. Kenapa? Karena yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita.
Kemudian ketika mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan dan bantuan harta benda. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap segala sesuatu ada kuncinya. Sedangkan kunci surga adalah mencintai fakir miskin karena kesabaran mereka adalah kawan akrab Allah pada hari kiamat. Kemudian keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak yatim dengan penuh kasih sayang. Di mana sabda Rasulullah, saya dan orang yang menanggung atau memelihara anak yatim dengan baik ada di surga bagaikan ini. Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merentangkan keduanya. Begitu dekatnya Rasulullah insyaAllah dengan orang-orang yang memelihara dan menyantuni anak yatim. Kemudian yang kelima, berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam mereka itu berkata yang baik atau diam. Dan dalam lanjutannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Dan selanjutnya Rasulullah menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dalam mereka itu berbuat baik kepada tetangganya. Dan yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka itu berbuat baik atau menghormati tamunya. Untuk selanjutnya, yang keenam, melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah di akhir kelak. Di antaranya adalah ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari. Tiada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, kedua pemuda yang rajin beribadah, ketiga orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang kelima seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil berkata sesungguhnya saya takut karena Allah. Orang yang bersedekah secara rahasia, yang keenam orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Kemudian terakhir yang ketujuh, orang yang mengingat Allah ketika sendirian hingga mencucur air matanya. Orang yang selalu bermuhasabah, introspeksi diri, melihat kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya di saat dia kesendirian sehingga menetes air matanya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang D, hikmah beriman pada hari akhir. Apa hikmah beriman pada hari akhir? Yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. Kenapa hikmahnya untuk memperkuat keyakinan? Karena dengan adanya hari kiamat ini kita yakin Allah itu Maha Adil. Artinya orang-orang Islam mempunyai raja ataupun punya harapan insya Allah apa yang terjadi di dunia ini tidak bisa berlaku adil sehingga ada harapan untuk mendapat keadilan nantinya di yaumul akhir. Bagaimana Allah sampaikan pada hari ini kiamat tiap-tiap dia diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Kemudian yang kedua memberi dorongan untuk selalu beramal soleh, berakhlakul karimah dan menjauhkan diri dari segala akhlakul mazmumah. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Bagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, pada yang terakhir ini mendidik kita umat Islam agar optimis. Artinya, ketika kita di dunia ini mungkin bisa jadi serba kekurangan, diperlakukan tidak adil, umpamanya, maka sebagai orang yang yakin akan hari kiamat, maka kita mempunyai harapan, optimis dalam kehidupan ini bahwa ada saatnya nanti kita akan berbahagia di akhirat kelak. Nah, sikap ini harus dimiliki oleh seluruh umat muslim yang beriman kepada hari akhir. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang kami mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.